Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu Allah limpahi kesehatan ya. Nah, sudah siap buat belajar fisika? Sudah pastikan? Sudah menyiapkan buku dan LKS-nya ya? Nah, hari ini kita akan belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran dalam angka penting. Kemarin kita sudah menyaksikan video tentang penjelasan pengukuran dan angka penting. Ini pada pertemuan hari ini kita akan sedikit mereview dari yang kemarin dan kita bisa memperdalam tentang angka pentingnya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengukuran dan alat ukurnya. Alat ukur yang pertama itu bisa alat ukur panjang dan ketelitiannya. Nah, alat ukur panjang ini salah satunya adalah mistar, di mana mistar ini skala terkecilnya adalah 1 mm atau 0,1 cm. Nah, untuk ketelitiannya atau ketidakpastian mistarnya itu setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Nah, mistar ini seperti penggaris yang kalian punya di rumah. Gitu. Selanjutnya alat ukur panjang itu juga bisa dengan jangka sorong. Jangka sorong ini terdiri atas dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Ada keterangannya ya di layar ini. Nah, beda skala nonius dengan skala utamanya itu adalah 0,1 sampai 0,09 cm. Dengan skala terkecil jangka sorongnya sebesar 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, untuk ketelitian jangka sorongnya itu setengah dari skala terkecilnya, yaitu setengah dikalikan 0,1 mm sama dengan 0,05 mm atau 0,005 cm. Selain mistar dan jangka sorong, ada mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini memiliki skala utama yang terletak di bagian selubung dan skala noniusnya tertera pada selubung luarnya. Lalu itu ada bagian-bagiannya, ada bendanya, ada rahang lehernya. Ini benda yang diukur, ada selubung luar, ada roda bergeriginya. Nah, selubung luar ini memiliki 50 skala, di mana satu skala pada selubung luar sama dengan jarak maju mundur rahang geser sejauh 0,5 mm dibagi dengan 50 atau 0,01 mm. Nah, skala terkecil dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm atau 0,01 cm. Nah, untuk ketelitian mikrometer sekrup adalah setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,005 mm atau 0,0005 cm. Beberapa teknik pengukuran panjang bisa menggunakan vatometer, di mana vatometer ini memancarkan pulsa elektronik seperti yang ada di gambar ini. Biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman laut dengan teknik pantulan ultrasonik seperti itu.
Nah, selanjutnya ada alat ukur waktu dengan ketelitiannya. Nah, alat ukur waktu ini yang sering kita gunakan itu adalah stopwatch. Bisa stopwatch analog maupun stopwatch digital. Nah, skala terkecilnya adalah 2/20 sekon atau 0,1 second. Ketelitiannya setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,05 second. Nah, kita masuk pada ketidakpastian pada pengukuran. Nah, dalam kegiatan pengukuran, terkadang pengamat atau orang yang melakukan pengukuran mengalami kesalahan. Nah, kesalahan ini adalah penyimpangan dari nilai ukur yang kita ukur, penyimpangan nilai ukur dari nilai benarnya, nilai yang sesungguhnya, seperti itu. Nah, ada 3 macam kesalahan. Yang pertama itu adalah ada kesalahan acak yang disebabkan oleh keteledoran atau keterbatasan pengamat. Yang kedua ada kesalahan sistematis yang menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur distributif secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah kesalahan acak disebabkan fluktuatif yang halus pada kondisi pengukuran. Nah, penyebab kesalahan pengukuran bisa dari beberapa hal. Kalau yang ini bisa Ibu sebutkan 4. Yang pertama itu kesalahan kalibrasi. Kalibrasi itu penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala pada saat pembuatannya. Nah, hal ini akan mengakibatkan kesalahan pembacaan hasil pengukuran yang menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai sebenarnya. Seperti itu. Kalau yang kedua, kesalahan titik nol. Nah, kesalahan titik nol ini akan mengakibatkan hasil pengukuran mengalami penambahan maupun pengurangan sesuai dengan selisih dari skala nol yang semestinya. Jadi skala nolnya tidak berada di titik nol yang seharusnya atau yang sebenarnya. Kalau yang ketiga, ada kesalahan komponen. Misalnya seperti pegas yang mulai melemah. Melemah ini dalam artian sudah mulai kendor, seperti itu. Nah, kesalahan pada komponen ini akan mengakibatkan hasil pengukuran pada alat ukur menjadi tidak valid karena terjadi penurunan fungsi alatnya. Yang keempat, ada kesalahan paralaks, yaitu kesalahan arah pandang saat membaca nilai skala. Nah, kesalahan paralaks ini terjadi apabila ada jarak antara jarum penunjuk dengan garis skala dan posisi mata tidak berada di keadaan tegak lurus dengan jarumnya. Jadi kita mungkin melihat alat ukurnya itu, karena alat ukurnya tinggi, kita harus jinjit-jinjit, jadi posisi matanya itu tidak tegak lurus dengan jarum alat ukurnya. Seperti itu bisa jadi menimbulkan kesalahan paralaks. Nah, dalam kegiatan percobaan menggunakan alat ukur, maka hasil pengukuran juga perlu dilaporkan dan disampaikan dengan aturan yang sesuai, yaitu dilaporkan dengan format X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X ada nilai pendekatan terhadap nilai benar atau X0-nya atau nilai yang sesungguhnya, dan delta X adalah nilai dari ketidakpastian. Nah, untuk pengukuran tunggal, nilai dari delta X ini atau nilai ketidakpastian ini bisa dihitung dengan rumus setengah kali skala terkecilnya. Nah, untuk pengukuran berulang,
delta X atau ketidakpastiannya ini, ketidakpastian relatifnya bisa diukur dengan delta X-nya dibagi rata-rata X-nya dikalikan 100%. Nah, contoh melaporkan hasil pengukuran. Hasil pengukuran X0 pada mistar sebesar 5,4 cm lebih. Nilai ketidakpastian atau delta X mistar adalah 0,05 cm atau 0,5 mm. Laporan hasil pengukurannya adalah kan sudah diketahui ketidakpastian mistar adalah 0,05 cm. Nah, pada saat pengukuran, ujung benda yang diukur berada pada posisi atau titik 5,4 cm lebih. Nah, maka besar X dilaporkan dalam 3 angka atau 2 angka desimal karena nilai delta X-nya itu terdiri atas 2 desimal ya, 2 angka desimal. 0,05, jadi kan 2 angka di belakang koma. Nah, karena nilainya itu 5,4 lebih, maka bisa kita tuliskan X0-nya 5,45 cm. Nah, laporan hasil pengukurannya bisa dituliskan X sama dengan X0 plus minus delta X, yaitu X sama dengan 5,45 plus minus 0,05 cm. Artinya, kita tidak tahu nilai benar dari nilai X0. Akan tetapi, X0 berada di sekitar 5,40 cm, di mana X itu kan dikurangi dulu 5,45 minus 0,05 cm, dan 5,50 cm, di mana X ditambah 5,45 ditambah 0,05 cm. Nah, untuk pengukuran berulang menggunakan rumus seperti yang tertulis di layar, di mana ini contohnya itu hasil pengukuran dari I-nya. I ini mungkin arus ya, arus listrik. Terdapat 6 kali pengukuran, 6 kali pengukuran berulang atau pengukurannya diulang selama 6 kali. Untuk menghitung nilai I-nya bisa menggunakan rumus yang paling atas. I-nya itu jumlah dari nilai I dibagi dengan banyaknya pengukuran yang dilakukan. Berarti nilai I-nya dijumlah lalu dibagi dengan banyaknya pengukuran yang dilakukan. Ditemukan 12,65. Nah, untuk menghitung delta I-nya itu menggunakan rumus 1/n dikali akar dari n dikalikan jumlah dari I kuadrat dikurangi jumlah dari I lalu dikuadratkan dibagi banyaknya pengukuran dikurangi 1, atau rumus yang sudah ada di layar ya. Sehingga pelaporannya bisa dituliskan I plus minus delta I sama dengan 12,7, karena 12,65 ini dibulatkan naik ke atas menjadi 12,7 plus minus 0,1 atau 0,14 dibulatkan ke bawah 0,1 miliampere. Nah, selanjutnya adalah angka penting. Notasi ilmiah dinyatakan dengan A kali 10 pangkat N. Seperti contohnya
0,00000 ditulisnya misalnya contoh dari notasi ilmiah massa elektron itu kan 0,000 banyak sekali, 9,11 kg. Bisa dituliskan 9,11 kg dikalikan 10 pangkat minus 31. Jadi nolnya ini merupakan jumlah dari pangkatnya. Misalnya nolnya ini kan ada 31. Itu bisa kita tuliskan 10 pangkat minus 31. Sedangkan untuk massa bumi itu 6,0 banyak sekali, ada 24 kg. Maka bisa ditulis 6 dikalikan 10 pangkat 24 kg. Nah, aturan angka penting. Untuk angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak dan satu angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Selanjutnya adalah aturan-aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Yang kedua, angka nol yang terletak di antara dua angka bukan nol termasuk angka penting. Itu mohon maaf Ibu kurang menambahkan angka pentingnya. Yang ketiga, semua angka nol yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Yang keempat, angka-angka nol yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Yang kelima, bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka-angka nol pada deretan akhir harus dituliskan dalam notasi ilmiah agar jelas apakah angka-angka ternol tersebut termasuk angka penting atau bukan. Nah, selanjutnya adalah tentang operasi hitung angka penting. Operasi hitung yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Dalam penjumlahan, hasil dari penjumlahan tadi hanya boleh mengandung satu angka taksiran saja. Nah, contohnya, jumlahkan 2,74 dikalikan 10 pangkat 4 gram dan 5,950 dikalikan 10 pangkat 3 gram. 2,74 dikalikan 10 pangkat 4 gram diubah agar notasi ilmiahnya atau 10 pangkatnya itu menjadi sama. Jadi 2,74 kali 10 pangkat 4 diubah menjadi 27,4 dikalikan 10 pangkat 3 gram, di mana angka 4 ini merupakan angka taksiran. Sedangkan yang bawah 5,950 dikalikan 10 pangkat 3 gram, angka 0 dari angka tadi adalah angka taksiran. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya menjadi 33,350 dikalikan 10 pangkat 3 gram. Nah, ini bisa dibulatkan menjadi 33,4 dikalikan 10 pangkat 3 gram dan notasi ilmiahnya menjadi 3,34 dikalikan 10 pangkat 4 gram. Nah, contoh yang kedua bisa dari ini, hitung pengurangan dari 62,4 meter dan 15,32 meter. Nah, langsung dibuat pengurangan. Dari perhitungan tadi 62,4 meter dikurangi dengan 15,32 meter, hasilnya adalah 47,08 meter, di mana angka 8 merupakan angka taksiran. Nah, untuk perkalian dan pembagian, hasil perkalian dan pembagian angka penting sama dengan banyaknya angka penting yang memiliki angka penting paling sedikit. Jadi misal perkalian antara 0,628 cm dikalikan 2,2 cm. Nah, 0,628 ini mengandung 4 angka penting.
Sedangkan 2,2 cm ini mengandung 2 angka penting. Sehingga nanti hasilnya itu harus mengandung 2 angka penting saja. Jadi dikalikan kedua angka ini hasilnya 1,38226 cm persegi. Maka ini dibulatkan menjadi 2 angka penting saja. Karena 38 berarti naik ya, dibulatkan ke atas menjadi 1,4 cm persegi yang mengandung 2 angka penting saja. Selanjutnya, ketidakpastian pada hasil percobaan. Nah, ketidakpastian ini bisa dari ketelitian atau akurasinya, merupakan suatu aspek yang menyatakan bahwa tingkat pendekatan dari nilai hasil pengukuran alat ukur dengan nilai X0. Nah, ketidakpastian relatifnya ini bisa dihitung dengan delta X dibagi X0 dikalikan 100%, atau selisih hasil pengukuran dibagi dengan hasil pengukurannya dikalikan 100%. Nah, selanjutnya ada ketepatan atau presisi. Ini merupakan aspek pengukuran yang menyatakan kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran yang sama untuk pengukuran berulang. Jadi nilainya itu tetap konsisten, tidak berubah-ubah. Nah, ada ketidakpastian mutlak dan relatif. Nah, pada pengukuran tunggal maupun pengukuran berulang, maka hasilnya dilaporkan sebagai X sama dengan X0 plus minus delta X. Nah, delta X ini dinamakan dengan ketidakpastian mutlak atau angka perkiraan. Nah, ketidakrelatifan itu digambarkan dengan delta X dibagi X-nya. Nah, jadi kalau makin kecil ketidakpastian relatifnya, maka akan makin tinggi ketelitian dari pengukuran tersebut. Maka alat ukurnya ini semakin valid. Seperti itu. Sekian.